Sebelum kita membahas ke tahun selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dulu penjelasan yang jurnal eliminasi tadi terkait dengan dividen. Bu, kenapa ya yang dividen itu enggak yang 37,5 aja atau 12,5 aja? Kok 50 juta? Padahal di penjelasan sebelumnya itu si pengakuan dividennya itu terpisah antara CI dan CI. CI dan NCI. Baik, sebelum kita memperjelas yang tahun selanjutnya, di sini saya akan membahas dulu kenapa jurnal yang tadi itu menjadi seperti itu. Nah, jika kita di video-video sebelumnya itu dibahas tentang pengakuan atau pengeliminasi untuk mengakui untuk mengakui income from subsidiary dan income hak si NCI-nya. Di sini kan transaksi jurnal eliminasi yang dibuat itu kan dipisah ya antara eliminasi ekuitasnya bagaimana, lalu eliminasi laba dari anaknya bagaimana, dan eliminasi bagian NC-nya bagaimana. Kurang lebih seperti ini kalau seperti yang dipisah, di mana di sini ada saham biasa dan seterusnya, di eliminasi laba juga sekian, dan eliminasi laba NC juga sekian. Nah, untuk perhitungannya dari tabel perhitungan yang eliminasi tadi bisa dilihat bisa dilihat kembali. Nah, jika digabung maka kita bisa menggabungkan nih karena akun-akun antara tiga jurnal ini kan hampir sama ya, ada investasi pada anak, ada NCI, ada dividen dan seterusnya. Maka kita menggabungkan ketiga transaksi ini, ketiga akun ini. Yang pertama kita menggabungkan dulu nih, ada apa aja yang ada di debit. Ada saham biasa, ada saldo laba 400, ada bagian labanya 90 juta, dan ada bagian laba NCI-nya 50 juta. Asalnya udah pindah ke sini ke debit. Lalu di kreditnya itu ada dividen. Dividen itu kan kalau dipisah 37,5 dan 12,5. Maka kalau digabung menjadi 50 juta. Lalu investasi pada anak juga digabung. Ada 900 ditambah dengan si 52,500. Nah, ini angkanya dari mana? Untuk yang 300 itu kan sudah dijelaskan ya bahwa yang 500 dari si nilai akuisisinya yaitu 900 juta. Lalu untuk yang investasi pada anak yang 52,500 ini merupakan selisih dari bagian laba yang 90 dikurangi 37,5. Sehingga jika dijumlahkan investasi pada anaknya 952,500 juta. Ribu. Lalu untuk NCI juga sama, kita jumlahkan ya akun mana aja yang ada NCI, berarti ada 300 dan ada 37.500 sehingga jumlahnya 337.500. Nah, untuk NCI sendiri merupakan selisih ya dari debit dikurangi kredit sehingga sama aja, mau dipisah silangkah, mau digabung monggo. Nah, masuk ke tahun yang kedua ketika si persediaan tersebut masih dimiliki oleh si Andalas dan masih ada keterkaitan antara parent dan subsidiary, berarti kita masuk ke tahun 2016. Di mana tahun 2016 PT Andalas mendapatkan laba bersihnya 250 dan mengumumkan dividennya 100 juta. Lalu di sini ada keterangan lagi bahwa PT Andalas sudah berhasil nih menjual persediaan dari PT Nusantara atau dari Induk itu terjual seluruhnya di tahun 2016. Maka unrealized gain yang tadi 60 juta itu semuanya sudah berubah menjadi realized gain sebesar 60 juta juga. Sebelum kita mengeliminasi, kita membuat dulu jurnal penyesuaian atas transaksi yang ada di tahun 2016. Yang pertama menyesuaikan pengakuan labanya. Maka kita harus mengakui dulu laba dari anaknya dengan mengalihkan jumlah laba dikali persentase kepemilikannya, lalu mengakui penerimaan dividen dikalikan dengan persentasenya, dan mengakui realized gain-nya. Kalau tadi kan belum, kita mengakuinya unrealized gain karena belum terjual, tapi kalau tahun 2016 berhubung sudah terjual semua, maka kita mengakui yang realized gain-nya senilai 60 juta. Masuk ke pembuatan jurnal eliminasi. Di sini kita mengilustrasikan dulu seperti apa. Di sini ada PT Nusantara menjual persediaan ke PT Andalas pada tahun 2015 dengan harga jual dan COGS-nya sedemikian sehingga diperolehlah unrealized gain-nya 60 juta. Lalu di tahun 2016 PT Andalas berhasil nih menjual persediaan tersebut ke pihak luar. Maka unrealized gain yang 60 juta yang sebelumnya diakui sebagai unrealized gain di tahun 2016 berubah menjadi realized gain-nya. Nah, untuk perhitungan untuk pembuatan jurnal eliminasi,
Untuk caranya sama ya, tabel perhitungan jurnal eliminasi tahun sebelumnya itu akan digunakan di tahun selanjutnya menjadi saldo awal. Bisa kita lihat bahwa di sini saldo awalnya 1,125 M. Nah, di sini berdasarkan tabel perhitungan jurnal eliminasinya diperoleh bahwa nah, jumlahnya 1,12500, lalu NCI-nya 337.500, saham biasa 800, dan saldo labanya 550. Kita bisa melihat ke tahun 2016 yang tadi, di mana yang tahun 2016 juga sama, saldo awalnya 1,12500, NCI-nya 337.500, saham biasa 800, dan saldo labanya 550. Nah, ini angka yang di atas tuh diambil dari saldo akhir tahun sebelumnya. Lalu tahun tersebut tuh ada laba bersih senilai 250 juta. Berarti di sini ada alokasi laba untuk CI-nya 75% dan untuk NCI-nya itu 25%. Karena total labanya 250, maka masing-masing dikalikan 75 dan 25%. Lalu dividen yang dibagikan di sini 100 juta ya, dikalikan dengan 75% dan 25%. Di sini saldo akhir untuk CI-nya 1,125, NCI 375, saham biasa 800, dan saldo labanya 700. Karena di sini laba bersih di sisi untuk menghitung jurnal eliminasi di tabel perhitungan ini sama halnya juga dengan persamaan dasar akuntansi, di mana sisi kanan dan sisi kiri itu harus sama. Jika di kanan itu bertambah 250, maka di kiri pun harus bertambah 250. Selanjutnya di tahun sebelumnya itu kan ada keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, kalau ada keuntungan yang belum terrealisasi, maka keuntungan tersebut mengurangi saldo akhir yang ini. Tapi kalau di tahun tersebut tidak ada penjualan dari induk ke anak, maka dan si anak belum menjual semua, maka ini dikosongkan saja. Lalu di sini karena si barangnya sudah terjual keluar tahun 2016, maka yang 60 juta ini berubah menjadi keuntungan yang maka menambah ke saldo akhirnya senilai 60 juta. Kalau tadi kan dikurangi ya, kalau sekarang itu ditambah, sehingga jumlah saldo akhir disesuaikannya itu menjadi 1,185 ribu, dan net income from subsidiary-nya menjadi 247500. Dari ini yang huruf-hurufnya ya, A dikurangi C tambah B. Kenapa C-nya dikurangi? Karena yang C itu merupakan keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, dari perhitungan ini kita bisa membuat jurnal eliminasinya. Untuk saham biasanya itu ada 800 dari sini, lalu saldo labanya 550, lalu bagian laba atas PT Andalasnya 247.500, bagian laba untuk NCI-nya 62.500, labanya aja ya 62.500. Ini salah, harusnya 500, maaf, salah ketik. Lalu dividennya itu dijumlahkan ya berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, 100 juta dijumlahkan. Lalu investasi pada PT Andalasnya senilai 1,185 yang ini. Lalu sisanya masuk ke NCI, pengurangan dari debit dikurangi kredit. Lalu untuk eliminasi yang kedua, kita mengeliminasi keuntungan yang sudah terrealisasi tadi. Itu di debit investasi pada PT Andalas, dan di kreditnya beban pokok penjualan. Lalu dari jurnal eliminasi tersebut dibuatlah di kertas kerja konsolidasian. Untuk prosedurnya sama seperti membuat kertas kerja konsolidasi yang sudah dibahas sebelum UTS.